Baiklah bapak-bapak sekalian, kemarin kita masih tentang bab tauhid. Jadi ada beberapa yang harus kita perhatikan sebelum kita memberikan warisan atau membagi-bagikan warisan. Maka perhatikan beberapa hak yang harus kita keluarkan dan bersangkutan dengan si mayit. Kemarin kita sudah bahas salah satunya mungkin wasiatnya, zakatnya dikeluarkan, biaya kuburannya dikeluarkan. Semua hak itu sudah terlaksana. Barulah kita menyelenggarakan untuk bisa mengeluarkan semua hak-hak warisannya atau hak-hak ahli warisnya. Nah, harta pusaka atau warisan ini sebenarnya adalah tujuannya supaya tidak ada lagi yang namanya tidak adil. Jadi Al-Quran turun menjelaskan, agama Islam menjelaskan bahwa harta pusaka ini adalah melawan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh pada masa zaman jahiliyah. Dulu di zaman jahiliyah itu anak-anak keturunan yang kuat saja yang dapat ahli waris. Sedangkan datang Islam, maka mau dia cacatkah, mau dia lemakkah, mau dia perempuan atau mau dia baru lahir, setelah itu anaknya mati tetap dapat warisan. Sedangkan zaman jahiliyah itu tidak. Setiap orang yang paling terkuat saja yang mendapatkan harta warisan. Yang kedua, zaman dulu itu anak angkat itu udah banggakan. Barang siapa ada orang yang mungkin hebat kuat, maka diangkat anak itu menjadi anak angkat. Hingga anak kandungnya yang lemah itu dibiarkan. Apalagi anak perempuan, maka datanglah Islam menjamin hak-hak anak, dan anak angkat sebenarnya tidak mendapatkan warisan terkecuali dalam keadaan memberikan wasiat, dan itu pun juga lebih paling banyak adalah dari sepertiga warisan. Itu harus kita garis bawahi itu. Jadi kalau seandainya ada hari ini yang mempunyai anak angkat, maka satu-satunya cara supaya anak angkat yang kita angkat menjadi anak itu tidak dibuang atau tidak terlantar nanti, maka pesankanlah kepada anak kandung yang mendapatkan warisan dengan wasiat, dan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Itu kalau seandainya bapak sayang banget dengan anak angkat. Nah, yang ketiga, ini juga sebenarnya di zaman jahiliyah itu ada orang yang bersumpah ketika seandainya ada anak dengan orang tua itu mempunyai visi yang berbeda, atau katakanlah agak sedikit renggang hubungannya. Jadi ada seorang bapak mengatakan, saya bersumpah tidak akan pernah saya keluarkan warisan saya, atau tidak diperkenankan warisan saya untukmu. Padahal yang dia sampaikan itu adalah kepada anak kandungnya. Maka agama datang, Islam datang untuk membatalkan sumpah tersebut. Jadi kalau seandainya bapak punya anak, terus bapak kadang-kadang lupa, ilinglah bahasanya, ya. Nah terus keluar kalimat saya bersumpah, atau bapak sendiri yang ngomong, saking rewelnya kita karena dimarahin, saking nuknya bapak kita mungkin ya. Dan kalau bapak nanti mati, kamu jangan dapat warisan. Nah, Islam datang untuk melarang itu. Tidak ada sumpah membatalkan warisan itu, ya. Walaupun bapaknya mempunyai sumpah kepada anaknya. Nah itulah Al-Quran atau Islam itu melarang sumpah serapah kepada anak. Jadi kalau seandainya ada orang tua yang sumpah serapah kepada anak itu sayang banget Pak. Apa sayang? Khawatir doa orang tua itu dikabulkan. Takutnya dijawab oleh Allah yang mungkin siapa orang tua sendiri. Nah, itu jangan sampai terjadi dalam generasi kita mempunyai anak dengan sumpah
Terus ada sebab-sebab harta pusaka itu keluar, kita bahas panjang lebar. Ada beberapa orang yang berhak mendapatkan warisan. Nah, ada juga yang bisa membatalkan warisan. Nah, ingat nih, ada yang bisa membatalkan warisan. Dia mau anaknya, mau bapaknya sendiri, mau ibunya sendiri. Yang kemarin kita bahas kan, ibu bapaknya dari 5 orang itu kan berhak mendapatkan antara 25 orang itu. Maka ada beberapa yang bisa membatalkan hak warisan seseorang. Yang pertama adalah, boleh bapak mencatat itu papan tulis. Yang pertama adalah hamba sahaya. Hamba sahaya ini tidak boleh, saya ulangi, hamba sahaya ini tidak boleh keluarganya mendapatkan warisan, terkecuali hamba sahaya ini mendapatkan warisan dari orang yang memerdekakan. Paham nggak? Paham nggak? Hamba sahaya kemarin kan ada di antara 25 itu, orang yang berhak mendapatkan warisan adalah hamba sahaya. Tetapi kalau hamba sahaya ini yang meninggal, maka yang harusnya mendapatkan warisan anak-anaknya, maka Islam tidak memperkenankan hamba sahaya itu memberikan warisan kepada anaknya. Jadi hamba sahaya itu menerima warisan boleh dari orang yang memerdekakan, tetapi tidak boleh memberikan warisan kepada anaknya. Oh begitu Pak? Begitu kan? Karena hamba sahaya itu yang mempunyai kewajiban dirinya adalah tuannya, sedangkan anaknya juga mempunyai kewajiban kepada tuannya masing-masing. Siapa hamba sahaya? Apakah TKI? Tidak. Hamba sahaya itu Pak, dulunya di zaman para Nabi Muhammad SAW, ada orang yang ketika itu berperang, lalu berperangan itu ada yang meninggal. Nah, kalau sahabat Nabi atau kaum Nabi Muhammad yang menang, maka anak-anaknya sahabat-sahabat Nabi yang almarhum itu diperkosa, dibunuh, anak-anak dibunuh. Tetapi kalau Islam yang menang, anak-anak itu tidak boleh dibunuh, perempuan-perempuannya tidak boleh dibunuh. Itu beda. Nah, perempuan-perempuan inilah yang disebut dengan para budak. Tidak boleh diperkosa, tidak boleh dibunuh, apalagi anak-anak. Itu bedanya. Nah, dengan cara itulah budak tersebut adalah dipelihara. Ketika budak itu misalkan ada tuannya yang mengambil, maka berkewajiban tuannya lah memberikan semua kebutuhannya oleh tuannya. Paham ya? Itu bukan TKI ya, bukan TKI. Jangan salah kaprah. Itu yang pertama. Apa dalilnya? Abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'. Hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu apapun. Surah An-Nahl ayat 7. Pertama adalah hamba sahaya. Yang kedua, Ispido nggak ada ya. Jadi ini bukan pengajian ya, di sekolahan. Jadi ada yang membatalkan, yang membatalkan. Pertama, hamba sahaya. Nah, yang kedua, kalau orang itu membunuh dari keluarga, apalagi yang punya warisan. Jadi kalau seandainya bapak, nah ini
pernah terjadi di film-film sekarang saya kita lihat. Ada bapaknya kaya-kaya 2 miliar uangnya, semuanya hanya dia cepat warisan. Nah, sedangkan menurut agama kita tidak diperkenankan atau bakal hak dia mendapatkan warisan ketika dia membunuh keluarganya. Nah, pertanyaannya siapa keluarganya ini? Satu, menurut pendapat ulama, yang pertama maksud keluarga adalah orang yang punya warisan, orang yang mempunyai warisan. Nah, kalau dia punya duit, dia yang dibunuh, itu batal. Yang kedua, keluarganya, ayahnya, ibunya, dan lain sebagainya, maka batal. Tetapi ada sebagian ulama lagi mengatakan keluarga yang dimaksud itu adalah sesama muslim. Wah, keren Nabi Muhammad, keren Islam itu. Saking tidak diperkenankan seseorang membunuh sesama muslim. Nah, disinilah letaknya kisos tadi, Pak. Ya, kisos. Tahu kisos kan? Orang yang membunuh maka dibayar dengan nyawa lagi. Nah, jadi inilah yang dimaksud orang yang membunuh, apalagi orang yang punya duitnya, apalagi bapaknya sendiri. Bahkan ada ulama mengatakan setiap muslim itu adalah saudara, maka tidak boleh dan tidak diperkenankan untuk membunuh. Jadi kalau seandainya ada pembunuh hari ini, maka sebenarnya yang dihukum itu adalah ibunya mungkin atau ayahnya mungkin, maka secara fikih maka dia tidak diperkenankan untuk mendapatkan warisan. Atau dua, apa dalilnya dalam hadis Nabi, la yarisul qatil minal maqtul syai'an, yang membunuh tidak mewarisi sesuatu pun dari yang dibunuhnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, murtad. Murtad. Para orang ini ketika dirinya masih muslim, apa bedanya murtad dengan non-muslim? Nah, murtad itu dia sudah pernah masuk tetapi keluar itu murtad. Nah, katakan contoh, ada sefulan ini punya anak namanya sefulan. Sefulan ini keluar dari agama, khususnya agama Islam. Maka ketika bapaknya yang bernama sefulan itu tidak diperkenankan memberikan kewajibannya menjadi seorang pemberi warisan kepada sefulan itu. Jadi kemarin kita membahas ya, ada beberapa 25 orang yang mendapatkan warisan. Benar nggak? Salah satunya adalah paling terakhir ada siapa? Sesama muslim. Ya nggak? Ya tidak? Ya tidak? Sesama muslim. Kalau tidak ada anaknya, nggak ada ibunya, gitu kan? Paling ujungnya tidak ada satupun orang yang punya, maka dia mendapatkan sesama muslim untuk mendapat haknya. Dengan cara apa? Dengan cara ada yang disebut dengan amil zakat. Maka sebenarnya sesama muslim itu adalah saudara. Maka ketika orang yang murtad, maka dia sudah terputus hubungan sesama muslim. Disebut dengan murtad. Jadi murtad kalau ada anak atau siapapun dalam satu keluarga, maka dia tidak mendapatkan yang disebut dengan warisan. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, nah ini nih,
Yang keempat ini orang yang tidak memeluk agama Islam atau kafir tidak hak menerima pusaka. Apa bedanya dengan murtad tadi? Contoh, ini kebalikannya. Ini si bapak ini almarhum punya anak. Nah, anak ini yang keluar, maka anak ini murtad. Paham nggak? Ya kan? Nah, kalau dia kafir, beda ceritanya. Contoh, bapak sama anak katakanlah non-muslim. Setelah itu bapaknya yang masuk Islam, ya kan? Nah, berarti ketika bapaknya meninggal, maka anaknya tidak mendapat warisan. Beda nggak? Tahu bedanya? Jadi kalau tadi misalnya bapak sama ibu satu agama, membutuhkan agama Islam, tapi anaknya yang keluar, bapaknya meninggal, maka dia tidak dapat warisan. Jadi satu keluarga non-muslim katakan, tetapi bapaknya yang pindah ke agama Islam, tetapi bapaknya meninggal. Setelah itu, maka anaknya tidak dapat warisan. Paham? Paham ya? Nah ini, jadi empat inilah yang membatalkan warisan. Kalau seandainya ada empat kategori itu terdapat salah satu saja, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi bisa dibatalkan cerita-cerita kisah-kisah yang di Indonesia itu. Ya, dibatalkan ya. Jadi kalau seandainya kita paham tentang warisan itu, kita ketawa sendiri. Dari mana didapat warisannya? Tapi kalau orang tidak paham, nah dia benar juga ya, ada ide ini ketua bangsa ini, belum ada nih. Itu ya Pak ya. Nah, yang pertama kemarin dari 15 orang laki-laki kemarin itu yang berhak mendapatkan warisan, ada tiga yang utama, ya kan? Apa saja Pak? Anak, bapak, suami. Nah, jadi dari 15 orang, jadi banyak 15 orang Pak. Terangkan panjang ceritanya. Nah, 15 ini kalau